Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5041. Dengan lambaian tangan Araceli Hoffman. Surat perintah kata emas terbang keluar dari meja dan mendarat di tanah. Pria yang memimpin memiliki wajah jelek. Dan hatinya penuh keputusasaan. Araceli Hoffman. Itu sebenarnya putra tertua dari keluarga Hoffman. Araceli Hoffman. Tidak ada yang mengira bahwa Araceli Hoffman sebenarnya adalah dewa perang. Kalian pasti tahu kalau di alam Jinling. Meskipun Araceli Hoffman sangat terkenal dan memiliki status yang tinggi, semua orang hanya tahu bahwa dia pandai dalam trik dan strategi. Namun siapa yang tidak menyangka kalau Araceli Hoffman sebenarnya adalah generasi God of War. Kunci terlalu rendah, terlalu tak tertahankan. Kali ini, satu tendangan mengenai pelat besi. 1 jam kemudian, di pintu masuk rumah mandiri yang relatif tenang di Jalan Wolsing, Jinling, Harvey York memandang tempat ini dengan curiga. Setelah dia menelepon Dragon Cell, pihak lain dengan cepat menutup telepon. Dia menerima telepon belum lama ini dan memintanya untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Setelah menghibur Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer yang ketakutan, Harvey York meminta Kel Carson untuk mengantarnya. Jika dia tidak menyadari gaya penjara naga yang disembunyikan di kota, Harvey York mungkin tidak akan mempercayainya ketika dia melihat bahwa bangunan di depannya adalah rumah mewah biasa. Setelah membunyikan bel pintu dan melaporkan pintu perunggu itu terbuka sedikit. Dan Harvey York berjalan ke halaman yang dalam. Tempat ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan dunia luar. Dan sangat suram. Dengan atmosfer yang meresap. Sebelum Harvey York bisa mengamati lebih jauh, seorang pria berseragam merah sudah muncul. Dan dia membuat gerakan tolong dengan ekspresi dingin di wajahnya. Segera, Harvey York dibawa ke ruang interogasi biasa. Teh hijau paling sederhana dan paling umum diseduh di sini. Dan tidak ada AC atau pemanas. Tapi saya tidak tahu mengapa. Duduk di sini membuat orang merasa dingin yang menusuk tulang. Segera, seorang pria dan seorang wanita muncul di seberang Harvey York. Ekspresi mereka sangat acuh tak acuh. Dengan rasa dingin yang tak terkatakan. Seolah-olah seluruh dunia berutang banyak uang kepada mereka. Ketika mereka melihat Harvey York, ada rasa dingin yang tak terkatakan di mata mereka. Seolah-olah mereka ingin melihat melalui Harvey York. Harvey York menyesap tehnya sendiri. Dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Seolah-olah ini bukan ruang interogasi penjara naga, tetapi kafe pinggir jalan. Melihat gerakan Harvey York, pria di sebelah kiri tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, "Halo, warga ini. Bagaimana Anda tahu informasi kontak penjara naga kami?" Sebagai salah satu dari 4 pilar negara H, sel naga berbeda dari 3 lainnya, yaitu mereka selalu tersembunyi di sisi gelap sejarah. Mereka telah disembunyikan dengan sangat baik sehingga orang biasa bahkan tidak tahu bahwa mereka ada. Dan Harvey York tidak hanya tahu, tetapi juga membuat panggilan telepon yang cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York bukan warga negara biasa. Pada saat ini, Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Sepertinya tidak selalu ada desas-desus di internet yang mengatakan bahwa selama Anda menelepon Anda dan melaporkan orang-orang yang dicurigai bermain-main dengan saya di negara H, bisakah Anda mendapatkan 1,5 juta bonus? Apakah kamu akan memberiku bonus sekarang? Aku membawa semua karung." Saat berbicara, Harvey York benar-benar mengeluarkan karung dan mengocoknya. Seolah-olah saya menginginkan
Uang. Gerakan ini membuat pria dan wanita itu tertegun sejenak. Mereka saling memandang. Dan sepertinya mereka tidak dapat mengetahui identitas asli Harvey York. Wanita berwajah dingin itu tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Bicara. Bagaimana kamu tahu pria itu dari pulau? Dan bagaimana dia bisa dihapuskan? Pada akhirnya apa yang terjadi?" Bab 5042. Saya memperingatkan Anda. Karena Anda telah memasuki penjara naga. Anda sebaiknya jujur dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Jika kamu tidak mengerti, aku akan memotong lidahmu sepotong demi sepotong. Mendengar ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Kalian berdua, saya warga negara yang baik. Jenis. Dengan medali warga negara yang baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku hadiah. Kamu masih mengancamku. Apa? Apakah saya tersangka kriminal? Saya khawatir sikap Anda terhadap Araceli Hoffman dan Anderson Xavier belum tentu demikian. Kan? Karena itu, Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya dengan setengah tersenyum. Dan menatap dua orang di depannya dengan penuh minat. Suara wanita itu membeku ketika Harvey York mengatakannya. Dan matanya membeku. Pria itu tertawa dan berkata, "Tuan York bercanda. Suatu kehormatan bagi kami bahwa Anda dapat melaporkannya. Kami juga sangat senang bisa mengawal warga dan teman-teman di saat-saat kritis. Tetapi Anda juga harus menjelaskan bahwa organisasi kami tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Anda menghubungi kami. Jangan beritahu kami mengapa atau bagaimana. Dalam kerjasama berikutnya, sulit bagi kami untuk mempercayai kata-kata Anda. Apakah Anda mengerti apa yang kami maksud?" Jelas. Kedua orang ini bernyanyi bersama. Satu dengan wajah putih dan yang lainnya dengan wajah hitam. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Harvey York. Biarkan Harvey York mengeluarkan semua yang dia tahu. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Saya mengerti apa yang Anda maksud. Sederhananya, setiap kata yang saya katakan sekarang harus menggemakan hati Anda dan memuaskan pikiran Anda. Anda ingin saya mengatakan hitam putih dan putih seperti hitam, kan?" Lancang. Wanita berbaju merah menepuk meja dengan ekspresi marah. "Kami memberimu kesempatan untuk mengaku dan bersikap lunak. Jadi jangan bodoh. Jujur, lunak." Harvey York tersenyum ringan. Memegang cangkir teh. Dan berkata, "Ayo, katakan padaku. Apa itu pengakuan? Apa itu toleran? Aku di sini untuk mendapatkan 500.000 hadiah. Bukan di sini untuk membuat catatan. Untukmu." Tamparan. Wanita berbaju merah menepuk meja lagi. Lalu berkata dengan dingin, "Harvey York, aku sudah menemukan fondasimu. Menantu belaka. Pembohong. Berani berbicara seperti ini di penjara naga Jinling kami. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Juga, Tuan Xavier, yang kamu tuduh secara salah, adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas. Dia selalu setia kepada kita. Negara H. Dan matahari dapat belajar darinya. Tuan Kanai yang Anda tuduh palsu adalah teman pulau dengan dokumen hukum. Tuan Jin telah mengakui bahwa dia bekerja paruh waktu di rumah duka Kingshan untuk merasakan hidup. Pada akhirnya, kamu membunuh Raphael Jin dan Paola Jin dengan tanganmu sendiri agar Mandy Zimmer bisa naik ke tampuk kekuasaan. Dan kamu benar-benar menganiaya dia sebagai pembunuh. Hari yang cerah, langit dan bumi yang cerah. Beraninya kau. Negara H dan negara pulau dipisahkan oleh jalur air. Menghancurkan hubungan antara negara H dan negara pulau. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? 5.000. Saya tidak berpikir Anda bisa mendapatkan 500.000 yuan. Tetapi Anda harus makan selama 50 tahun penjara. Omong-omong,
Wanita berbaju merah memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Tetapi dia membenci Harvey York karena berani bergaul dengan Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman. Atasan mereka telah memberikan perintah kematian, yaitu Harvey York harus mengaku bahkan jika dia tidak mengaku. Si kecil ini takut mati. Bahkan tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Bab 5043. Mata Harvey York sedikit dingin. Penjara naga, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 pilar negara H. Tapi sekarang, ada hal-hal seperti itu yang tersembunyi di penjara naga. Pada saat yang sama, Harvey York juga mendesah dalam hatinya bahwa Araceli Hoffman benar-benar memiliki kemampuan. Tampaknya mustahil untuk menggulingkannya dengan mengandalkan kanai. Oke, Tuan York, pada saat ini, pria itu tersenyum sopan. Rekan saya sedikit pemarah. Jangan takut padanya. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengulangi fakta hari ini? Semakin rinci semakin baik, selama Anda mengatakan yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba untuk menghukum, saya akan mengajukan permohonan keringanan. Meskipun kata-kata ini lembut, sepertinya tidak memiliki rasa yang mengancam. Tapi kejahatan semacam itu yang membunuh pisau lunak tanpa darah bahkan lebih memakan. Harvey York sedikit menyipitkan mata, bersandar di kursi, dan menyipitkan mata kedua orang di depannya. Tampaknya jika perlu, penjara naga juga harus dibersihkan dari atas ke bawah. Namun, ini tidak mencegahnya untuk mengatakan hal-hal dengan jujur. Mendengar kata-kata Harvey York, seorang pria dan seorang wanita saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek. Karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York akan berani mengatakan yang sebenarnya dalam situasi seperti itu. Tapi menurut fakta, mereka tidak bisa menjelaskannya kepada atasan mereka. Tepat ketika keduanya akan terus mencoba memeras pengakuan, mereka tiba-tiba melihat pintu didorong terbuka dengan derit. Kemudian, sesosok muncul. Dia tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, mengapa Anda tidak menyapa saya ketika Anda datang ke penjara naga Jinling? Apakah kamu memandang rendah aku?" Pada saat ini, seorang pria tampan berseragam merah masuk. Harvey York sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal pria ini. Tetapi dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, pria tampan itu menatap pria dan wanita itu dan berkata, "Apakah kalian berdua tidak tahu bahwa Tuan Muda York adalah temanku? Jangan buru-buru keluar. Dan kembalilah dengan secangkir sumur naga yang enak." Tanda seru. Ya, seorang pria dan seorang wanita saling memandang. Lalu mundur tak berdaya. Dan sesaat kemudian secangkir sumur naga terangkat. Tapi Ying Jun sudah duduk di seberang Harvey York. Harvey York meremas naga itu dengan baik. Menyesapnya. Lalu tersenyum ringan dan berkata, "Kali ini orang yang ingin membunuhku adalah Araceli Hoffman. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu muncul untuk menyelamatkanku seperti ini, kamu tidak bisa bergaul dengan Araceli Hoffman. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya?" Sejujurnya, nama saya Bernard Hong, keluarga penggabung Jinling, teman Nona Jonir. Bernard Hong tersenyum ringan dan berkata, "Di lingkaran atas Jinling, hanya sedikit orang yang mengenal saya. Tetapi dalam posisi saya di penjara naga Jinling, saya dapat dianggap sebagai komandan kedua penjara naga Jinling. Kali ini saya di sini untuk mencari orang, karena saya dipercaya oleh Nona Jonir. Adapun konflik antara Anda dan Anderson Xavier, saya juga akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Saya juga meminta Tuan York memberi saya waktu. Oke. Aku akan menemukan cara untuk memberimu keadilan." Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. "Beri aku keadilan, atau biarkan masalah ini berakhir tanpa masalah."
Bernard Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan York tidak tahu. Insiden Anda tidak hanya melibatkan keluarga Jinling Hoffman dan keluarga Wolsing Xavier. Saya curiga ada sesuatu yang lebih dalam di balik layar. Jadi, aku harus melakukannya. Tapi masalahnya adalah kali ini penjara naga Jinling berada di bawah tekanan besar. Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman. Jika masalah ini saja dapat menjatuhkannya, dia tidak akan layak menyandang gelar salah satu tuan muda terbaik di negara H. Singkatnya, jika tuan muda York dapat mempercayai saya pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Setidaknya, saat ini hanya aku yang bisa membiarkanmu pergi dengan utuh. Bab 5044. Meskipun untuk Harvey York, menyelesaikan masalah ini bukanlah masalah besar. Tapi karena Bernard Hong sudah muncul, dan dia berkata dengan pasti bahwa dia bisa menyelesaikannya, Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat betapa menakjubkannya Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, benar-benar membuat penjara naga Jinling cemburu padanya. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di gerbang penjara naga Jinling. Sesuai kesepakatan, saat ini besok, Bernard Hong pasti akan memberikan penjelasan. Jadi Harvey York akan menunggu 1 hari untuk melihat apa yang terjadi. Namun, setelah meninggalkan penjara naga Jinling, Harvey York tidak langsung pulang, melainkan pergi ke Jinling Joyner Family untuk mencari Alexa Joyner. Bagaimanapun, Alexa Joyner harus paling menyadari kekuatan keluarga Jinling Hoffman dan kartu truf Araceli Hoffman. Setelah menelepon Alexa Joyner dan menanyakan lokasinya, Harvey York naik taksi ke klub pribadi rahasia. Sekretaris, yang telah menunggu lama, dengan hormat membawa Harvey York ke dalam kotak kosong. Pada saat ini, Alexa Joyner sedang berbicara di telepon di balkon di seberang dinding dari kotak. Ekspresinya sedikit marah. Dan pada saat ini dia berteriak dengan marah. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Pak Tua. Dan pada saat kritis ini, biarkan para pangeran dari 5 cabang keluarga penggabung berkumpul bersama. Apa artinya ini? Memaksa istana. Katakan pada mereka. Siapa yang berani kembali? Aku, Alexa Joyner, akan membunuh mereka lebih dulu. Bagaimana situasi di Jinling Joyner Family? Sekarang, apakah mereka tidak tahu? Berpikir untuk kembali untuk merebut kekuasaan saat ini. Apakah otak mereka rusak? 5 cabang. Merebut kekuasaan. Harvey York tampak terkejut ketika mendengar beberapa kata itu. Menurutnya, keluarga penggabung Jinling harus menjadi monolit. Dan penggabung Alexa harus mengendalikan segalanya. Tapi sekarang sepertinya Alexa Joyner mungkin tidak bisa mengendalikan semua yang ada di Jinling Joyner Family seperti yang dia pikirkan. Pada saat ini, Alexa Joyner menutup telepon dengan tiba-tiba, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kotak. Ketika dia melihat Harvey York, dia sedikit terkejut. Tetapi dia dengan cepat menahan emosinya, menunjukkan ekspresi menawan, dan berkata, Tuan Muda York, mengapa Anda tiba-tiba datang kepada saya? Aku dengar kamu pergi ke penjara naga Jinling dan kamu akan dikurung di dalamnya selama beberapa hari. Aku masih akan berburu orang. Kamu baru saja keluar seperti ini. Apakah kamu akan mendapatkan orang? Bukankah kamu sudah mendapatkan orang untuk mendapatkan saya? Harvey York sedikit terkejut. Di sana, Alexa Joyner tampak bingung. Jelas, dia tidak punya waktu untuk bergerak. Harvey York memiliki niat untuk berbicara tentang Bernard Hong. Tetapi dia memperhatikan bahwa Alexa Joyner sedikit linglung saat ini. Dan segera berkata, saya tidak akan membicarakannya.
Sebelumnya, apa yang terjadi padamu di sini? Alexa Joyner juga menebak bahwa Harvey York mendengar beberapa kata, menghela nafas pada saat ini, dan berkata, orang tua itu dalam kesehatan yang buruk baru-baru ini. Dan ada desas-desus di seluruh keluarga Jinling Joyner bahwa dia akan segera mati. Jadi para pangeran dari 5 cabang semua ingin kembali untuk melihat lelaki tua itu untuk terakhir kalinya. Tapi konon aku kembali untuk melihat lelaki tua itu untuk terakhir kalinya. Faktanya, musang yang menyapa ayam untuk tahun baru. Aku gelisah dan baik hati. Omong-omong, Alexa Joyner tampak tidak senang. Keluarga Joyner sebenarnya memiliki 5 cabang. Harvey York sedikit mengernyit. Aku ingat, Stanley Joyner adalah pangeran Mordu, kan? Aku pernah melihat orang ini di Mordu. Selain itu, dari mana 4 cabang lainnya berasal? Alexa Joyner terkejut bahwa Harvey York tahu tentang Stanley Joyner. Tetapi dia masih menjelaskan, selain cabang utama Jinling, keluarga Joyner juga memiliki 5 cabang. Cabang Wolsing, cabang luar negeri, cabang Mordu, dan cabang Beihai. Dan garis di luar tembok besar. Itu menambahkan hingga 5 meridian keluarga penggabung. Energi dari 5 meridian ini tidak kecil. Dan mereka pada dasarnya mengendalikan kekuatan dan sumber daya yang sangat besar. Di antara mereka, garis keturunan Wolsing dan garis keturunan luar negeri adalah yang paling penting. Karena kamu mengenal Stanley Joyner, kamu seharusnya tahu bahwa dia agak mampu. Tapi dia, pangeran dari garis Mordu, jauh lebih buruk daripada pangeran dari garis Wolsing dan garis luar negeri. Bab 5045. Sekarang kelima pangeran kembali. Aku khawatir keluarga penggabung Jinling kita tidak akan bisa tenang dalam waktu singkat. Karena itu, Alexa Joyner menghela nafas. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, takut posisi Anda saat ini tidak dijamin. Alexa Joyner menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Saya adalah orang di garis utama. Bahkan jika saya tidak mengambil alih kekuasaan atau naik ke puncak, posisi saya saat ini masih ada. Paling-paling, kata-katanya tidak sekuat dulu. Tapi masalahnya adalah sekarang keluarga penggabung Jinling akhirnya dipelintir menjadi tali dengan 6 keluarga tersembunyi. Ambil kesempatan ini untuk benar-benar bertarung melawan keluarga Jinling Hoffman. Dalam keadaan ini, 5 pangeran keluarga penggabung semuanya kembali. Yang ditakdirkan untuk membuat keluarga penggabung berselisih. Hei, dalam hal ini, jika ada yang buruk, keluarga penggabung akan kehilangan kekuatan tempurnya dan menjadi pengikut keluarga Hoffman di masa depan. Berbicara tentang ini, Alexa Joyner cukup khawatir. Jelas, dia tidak berpikir bahwa 6 keluarga tersembunyi dapat bertarung melawan keluarga Hoffman karena perselisihan sipil di keluarga penggabung Jinling. Bagaimanapun, keluarga Hoffman memiliki tuan muda tertua, Araceli Hoffman. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, orang yang disebut tua itu akan segera mati. Bukankah itu tipuan Araceli Hoffman? Jika itu adalah langkah acaknya, saya khawatir akan ada tindak lanjut. Mungkin di antara 5 garis keturunanmu, ada seseorang darinya. Alexa Joyner tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu benar. Araceli Hoffman selalu ingin kita bergabung dengan keluarga penggabung untuk mendengarkan keluarga Hoffman mereka selama bertahun-tahun. Dan dia juga telah melamarku berkali-kali. Saya melihat bahwa dia ingin menggunakan pernikahan untuk memaksa memasuki pintu. Jadi saya menolak. Dia tidak menyebutkannya lagi. Kupikir dia sudah menyerah. Aku tidak bisa memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Alexa Joyner mengeluarkan ponselnya, tersenyum manis pada Harvey York, dan berkata,
Terima kasih, Tuan Muda York. Karena saya sudah tahu siapa di balik kejadian ini, maka saya bisa menanganinya dengan baik. Araceli Hoffman benar-benar sial bertemu dengan Anda. Harvey York berkata dengan ringan. Itu belum tentu terjadi. Yang tidak sengaja sial adalah aku. Aku semakin penasaran dengan Araceli Hoffman sekarang. Masuk akal bahwa bahkan jika tuan muda dari keluarga Hoffman ada hubungannya dengan Istana Panjang Umur. Mungkin tidak semudah itu untuk menekan penjara naga. Salah satu dari 4 yayasan. Sambil berbicara, Harvey York dengan santai menceritakan apa yang baru saja terjadi di penjara naga. Setelah merenung sejenak, Alexa Joyner tampak agak jelek dan berkata, Tuan Muda York, saya tahu Bernard Hong. Tetapi masalahnya adalah, saya belum pernah bertemu dengannya. Dan hubungan saya dengan dia jauh dari cukup untuk memungkinkan dia untuk memenangkan orang. Dia memancing orang atas namaku. Atau, seseorang ingin membantumu. Jadi tidak baik untuk maju sendiri. Entah, seseorang mencoba menipumu. Aku khawatir ini sedikit. Aku akan bertanya lagi. Di penjara naga Jinling, ada juga orang-orang di keluarga penggabung saya. Saya ingin melihat apa yang dilakukan Araceli Hoffman apapun yang dia inginkan. Apa yang akan dilakukan Bernard Hong? Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Bernard Hong membalas pesanku besok. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan tahu apakah Bernard Hong ini Guan Gong atau Cao Cao. Setelah mengatakan itu, Harvey York memikirkannya dan berkata, lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Mari kita makan malam bersama malam ini. Itu bagus. Alexa Joyner sangat senang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan meraih lengan Harvey York dan berjalan keluar. Jarang Tuan Muda York mau meminta makan malam dengan saya. Anda dapat yakin. Apakah Anda membawa saya untuk makan barbecue pinggir jalan atau makan sup mie dalam kotak kecil? Saya mengenalinya. Harvey York tidak bisa berkata-kata. Tidak bisakah dia makan dengan normal? Setelah 10 menit, keduanya berjalan keluar dari pintu clubhouse. Beberapa pengawal keluarga Joyner bubar saat ini. Dan seseorang pergi untuk mengambil mobil, bersiap untuk mengantar Harvey York dan Alexa Joyner pergi. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.